Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Reni Ramadhani selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan teman-teman sekalian yang menonton. Nah kan saya Raihan Novalia Sibuan dan teman saya Muhammad Fatur Ridwan Manulang. Kami akan mempresentasikan tentang CGR yang telah kami buat. Ini kami membawa dua jurnal, yaitu yang pertama, apa itu literasi digital? Tinjauan komparatif terhadap publikasi dalam tiga konteks bahasa. Yang kedua ada literasi digital informasi hoax di kawasan pariwisata di Indonesia. Apa itu literasi digital? Seorang pengamat teknologi informasi asal Amerika Serikat, Paul Gilster memunculkan istilah baru, itu literasi digital. Istilah ini kemudian menjadi istilah buku dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi yang terbit pada tahun 1997. Literasi digital berkaitan erat dengan literasi baru, literasi media, dan bahkan multiliterasi. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, atau dengan kata lain, literasi media. Sementara media dapat diartikan sebagai perantara berupa benda, orang, atau peristiwa. Maka literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencari, mempelajari, dan memanfaatkan berbagai sumber media dalam berbagai bentuk. Literasi media bukan hanya sekedar melek media atau tidak buta media, tapi ada hal-hal kompleks yang harus dilakukan untuk mengembangkan kapasitas literasi media. Metode yang digunakan itu, pada jurnal pertama, mereka menggunakan metode sistematis untuk memilih artikel yang akan ditinjau, yang bertujuan untuk menganalisis definisi literasi digital yang paling terkenal dan paling sering digunakan. Mereka menggunakan Google Scholar untuk memberikan daftar 10 publikasi yang paling banyak diketik dalam konteks bahasa Inggris, Spanyol, dan Skandinavia. Total itu ada 30 publikasi. Pada jurnal kedua, mereka menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif. Di sisi lain, didefinisikan oleh Malhotra sebagai metodologi penelitian yang berusaha menguantifikasikan data dan biasanya menggunakan analisis statistik tertentu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada hasil analisis yang didapat. Pada jurnal pertama, mereka menyajikan setiap konteks dalam 3 subbagian, yaitu literasi digital sebagai konsep, literasi digital sebagai inisiatif pendidikan, dan masalah dan ketegangan, di mana setiap subbagian disusun dan dibahas di bawah subjudul yang paling relevan. Sebagai contoh, artikel yang berfokus pada literasi digital di ruang kelas dibahas di bawah subjudul literasi digital sebagai inisiatif pendidikan dan bukan literasi digital sebagai konsep. Kemudian pada jurnal kedua, mereka menunjukkan bahwa semua komponen literasi digital adalah positif. Konten informasi, keterampilan pengguna, dan kognitif, serta efektif dan konotasi responden semua positif. Tanggapan masyarakat di kawasan wisata adalah literasi digital sangat dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan informasi mengenai penguatan kesehatan dalam situasi pandemi. Selanjutnya. Nah, kemudian ada kesimpulan. Pada jam pertama, ini meneliti bagaimana istilah literasi digital didefinisikan dan diterapkan dalam pengajaran dan penelitian di seluruh konteks berbahasa Inggris, Spanyol, dan Skandinavia. Meskipun menggunakan jumlah kutipan artikel memang memiliki keterbatasan, namun hal ini memberikan indikasi yang luas mengenai artikel yang menjadi terkenal di masing-masing konteks ini. Kemudian di jurnal kedua, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kondisi pandemi COVID-19 membuat pariwisata di Indonesia semakin memburuk bagi daerah-daerah wisata. Informasi hoax menambah informasi bahwa daerah-daerah tersebut tidak baik secara ekonomi maupun di sisi lain. Hubungan antara literasi digital dan sikap responden dalam penelitian ini adalah kuat. Hipotesis nol dalam penelitian ini ditolak, sehingga hipotesis alternatif penelitian diterima. Kebaruan dalam penelitian ini adalah hubungan antara kedua variabel ini berada dalam kondisi pandemi yang telah berlangsung selama 2 tahun di Indonesia. Baiklah, demikian presentasi dari demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian mengerti. Kami akhiri. Selamat siang.